pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Saya akan membacakan warta lisan untuk pagi hari ini. Untuk yang pertama, kebaktian hari ini dilayani oleh Penatua Upacara Nathanael Lekat Tompensi. Kemudian untuk kebaktian di 4 bakal jemaat untuk sementara diliburkan. Untuk yang ketiga, telah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga, Bapak Setiono Halim, usia 70 tahun, alamat Jalan Bayangkara, Wonosobo. Meninggal pada hari Rabu 13 Januari 2021. Jenazah telah dimakamkan pada hari itu juga di TP Bong Jelgong, Wonosobo. Majelis jemaat, anggota jemaat, dan simpatisan turut belasungkawa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa tabah dan penghimpuran kasih Tuhan Yesus Kristus meneguhkan iman keluarga. Kemudian yang keempat, persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo diadakan pada hari Kamis 21 Januari 2021 pukul 17.30 WIB di Gedung Bina Kasih Wonosobo. Kepada anggota jemaat yang akan mengusulkan sesuatu, dimohon untuk menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat, yaitu kepada Penatua Yanuar Bobi Sutejo, dan mohon dukungan doa anggota jemaat atau simpatisan. Terima kasih. Untuk yang kelima, persembahan hari ini, kotak merah persembahan untuk gereja, kotak biru untuk sarana penunjang. Demikian warta lisan yang telah kami bacakan. Untuk warta yang lain bisa Bapak Ibu dan saudara-saudari lihat pada lembaran warta yang telah disediakan atau pada e-warta. Mari memulai kebaktian hari ini. Kita bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu PKJ 4 ayat pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita memulai kebaktian ini dengan penghayatan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Yesus memanggil para murid, Ia ternyata sudah mengenal mereka dan tanpa disadari para murid itu sendiri. Begitu juga Tuhan mengenal kita.
Tuhan juga memampukan kita berkarya di dalam pelayanan. Seperti yang terdapat dalam 1 Samuel 3 ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk mengakui setiap dosa-dosa kami di hadapan Engkau. Ampuni kami Tuhan apabila selama ini kami masih enggan untuk ikut terlibat di dalam pelayanan. Masih banyak hal yang kami pertimbangkan. Kami terlalu takut Tuhan untuk meninggalkan setiap hal yang membuat kami nyaman. Kami terlalu takut akan kehidupan ini. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat memulai pelayanan kami, agar kami dapat memulai karya di dalam kehidupan kami. Ampuni kami juga sebagai gereja Tuhan, apabila selama ini kami masih kurang berdampak kepada masyarakat, kepada lingkungan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat memberikan dampak yang baik, mewujudkan kasih setiamu kepada setiap ciptaan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu kami memohon. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, bagi setiap kita yang dengan rendah hati dan dengan tulus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kini mari kita menerima berita anugerah yang terdapat dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sudah kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus jalan terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya, patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Surati kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui
setiap keterbatasan kami ya Tuhan. Begitu juga di dalam memahami firman-Mu, kami tidak mampu jika kami mengandalkan pikiran kami sendiri Tuhan. Karena kami akan menjadi sombong. Tapi tolonglah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Agar di dalam mendengarkan firman-Mu, kami dapat memperoleh sesuatu yang baik bagi kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 dimulai dari ayat 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan, tapi juga menghidupinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, ini baru bangun. Kita harus semangat memulai hari ini. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu, tapi jawabnya pagi, pagi, semangat. Gitu ya. Siap ya Bapak Ibu? Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, semangat. Wah, seperti itu semangat yang harus kita terapkan saat kita ingin datang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah memahami, mengalami, dan melakukan. Kita akan bersama-sama melihat apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui kisah perjumpaan Yesus dengan para murid yang pertama-pertama ini. Kita akan melihat dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Di sini ada 3 tokoh yang melakukan dialog. Yang pertama adalah Yesus. Yesus memanggil Filipus, lalu mereka bertemu dengan Natanael. Nah, Natanael ini siapa sih Bapak Ibu? Kalau kita melihat beberapa tafsiran, Natanael ini bisa dikatakan sebagai sosok Bartolomeus. Nah, di sini kita lihat Bartolomeus atau di dalam bahasa Ibraninya Bartolmai atau putra dari Tolmai. Nah, mereka berasal dari 3 daerah yang berbeda. Dari Nazaret, dari Betsaida, dan dari Galilea. Galilea pada waktu itu daerah yang reputasinya paling baik daripada Nazaret dan Betsaida. Yesus memanggil Filipus. Selain Filipus ada siapa lagi Bapak Ibu yang dipanggil oleh Yesus?
Andreas dan satu lagi siapa yang tadi? Petrus. Nah, bayangkan, Betsaida, sebuah kota yang cukup besar pada waktu itu, hanya 3 orang yang mau mengikuti Yesus. Artinya apa? Di Betsaida Yesus mendapat banyak penolakan, tapi tetap ada 3 orang yang mau mengikuti dia. Lalu Nathanael dari Galilea, dia sempat berpikiran skeptis. Skeptisnya seperti apa? Dia mengatakan, mana mungkin Mesias ini datangnya dari Nazaret, kota yang reputasinya tidak lebih baik dari Galilea. Karena Galilea ini terkenal sebagai daerah yang isinya banyak orang terpelajar. Dari percakapan yang pertama ini kita bisa melihat apa? Pertama ada kata-kata pada keesokan harinya. Nah, dari kata itu kita bisa melihat bahwa karya Yesus ini berlangsung terus-menerus. Karya Yesus tidak pernah berhenti. Begitu juga di dalam kehidupan kita saat ini. Karya Yesus itu selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang kita beranggapan karya Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa, luar biasa. Kalau nggak ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita, kalau Yesus tidak mau menuruti apa yang menjadi keinginan kita, menurut kita Yesus belum berkarya. Itu salah. Bapak Ibu tadi pagi bisa bangun tidur dalam keadaan masih bernafas, itu karya Tuhan bukan? Karya Tuhan. Bapak Ibu masih bisa ke gereja maupun yang menonton via tayangan YouTube, itu adalah karya Tuhan. Jadi jangan beranggapan karya Tuhan adalah sesuatu yang fantastis, luar biasa. Nafas kita itu luar biasa. Kita masih bisa berjalan, kita masih bisa beraktivitas, itu luar biasa. Lalu apalagi? Kita juga belajar bahwa siapapun dipanggil Tuhan. Tuhan itu tidak memandang latar belakang ketika dia memanggil umatnya. Dia tidak memandang latar belakang Filipus, Andreas, Petrus, mereka berasal dari mana. Dia nggak memandang itu. Mau yang dari daerah terpelajar atau dari daerah yang parah sekali, Yesus tetap memanggil. Begitu juga Yesus memanggil kita. Kita semua dipanggil Tuhan tanpa memandang latar belakang. Mau setinggi apa jabatan kita, mau setinggi apa gelar kita, sama aja kok. Yesus memanggil kita. Tapi kadang-kadang kita yang ogah-ogahan. Ogah-ogahannya seperti apa? Ah, aku nggak bisa nyanyi. Aduh, aku bingung kalau disuruh melayani, mau melayani apa? Aku nggak bisa apa-apa. Padahal Yesus sudah memanggil. Mau Bapak Ibu semua nggak bisa nyanyi, merasa nggak punya waktu, merasa nggak punya keahlian. Yesus itu memanggil, asalkan kita mau. Kita menyediakan diri aja, ayo. Yesus nggak peduli mau Bapak Ibu pinter nyanyi atau enggak, asal mau nyanyi misalnya bisa jadi PNJ. Asal mau melayani bisa jadi operator. Kita bisa jadi apapun, kita bisa melayani dalam bidang apapun. Asal kita mau. Lalu kita lihat lagi di ayat yang ke-47. Di situ Filipus berkata kepada Nathanael, "Mari dan lihatlah." Maknanya apa? Mari dan lihatlah adalah sebuah kata-kata yang mengandung ajakan, perintah. Ajakan untuk apa? Untuk mau mengalami langsung. Ayo, kita rasakan dulu nih, alami dulu. Dalam pelayanan, ayo kita rasakan dulu pelayanan itu seperti apa. Ikut terlibat melayani itu seperti apa. Kadang kita takut duluan ya Bapak Ibu. Aduh aku nggak bisa, aduh aku nggak bisa. Kadang kita berpikir seperti itu. Lalu apalagi keluar dari zona nyaman. Pada waktu itu pohon ara digambarkan sebagai lambang kenyamanan. Lambang kenyamanan, makanya si Nathanael ini disuruh, diajak untuk ikut keluar. Ayo, kita keluar dulu dari zona nyaman kita. Zona nyaman itu dalam artian apa? Misalnya Bapak Ibu sekarang sudah punya pekerjaan, sudah punya rutinitas sehari-hari. Begitu diajak
untuk melayani, ayo beranikan diri dulu. Jangan berpikir, aduh waktuku nggak ada, aduh pekerjaanku tertinggal. Padahal belum kita coba. Kita takut untuk keluar dari zona nyaman kita. Untuk belajar, ayo kita belajar sama-sama. Kita takut, aduh aku udah terlalu tua untuk belajar. Aku udah nggak mampu lagi untuk belajar. Kadang kita takut seperti itu. Tapi di sini Filipus mengajak kita, ayo kita keluar dari zona nyaman kita. Kita coba dulu. Jangan takut dulu, jangan enggak-enggak dulu, jangan ogah-ogahan dulu. Dan di sini Yesus mengatakan bahwa Nathanael ini adalah seorang Israel sejati. Apa maknanya? Israel sejati berarti dia adalah pribadi yang otentik. Pribadi yang menjadi diri sendiri apa adanya. Israel sejati karena si Nathanael ini dia adalah seorang yang mau belajar. Di bawah pohon ara dia ngapain? Dia itu belajar. Dia belajar tentang Taurat. Dia belajar mencari tahu terus tentang siapa itu Mesias. Lalu apa lagi? Meskipun dia punya pengetahuan, meskipun dia punya ilmu, dia tidak pernah memamerkannya. Nathanael tidak pernah memamerkannya. Di sini kita bisa belajar bahwa iman atau kesalehan bukan untuk dipamerkan, Bapak Ibu. Percuma kalau kita punya iman hanya untuk dipamerkan. Buat apa? Dipamerkan itu dalam bentuk seperti apa? Misal, kita kemana-mana bilang, wah saya diberkati Tuhan. Wah saya bisa melakukan ini, saya pernah melakukan itu, saya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Kalau kita bisa nggak usah dipamerkan. Orang juga tahu kok. Dan kalau dipamerkan justru kita malah meninggikan diri sendiri. Iman itu bukan untuk menyombongkan diri ya Bapak Ibu. Percuma kita punya iman kalau hanya untuk menyombongkan diri. Kalau kemana-mana kita selalu membawa keakuan kita. Nathanael dia tidak pernah menyombongkan pengetahuannya dia. Aku punya pengetahuan. Dia nggak pernah menyombongkan pengetahuannya. Tapi dengan rendah hati dia mau mencari tahu siapa sih Yesus. Dia nggak pernah menyombongkan dirinya. Makanya Bapak Ibu sekarang coba rendah hati. Wujudkanlah iman itu melalui perbuatan. Bukan hanya kata-kata. Kalau kata-kata kita bisa bilang omong kosong. Kata-kata doang. Perbuatan dong. Lalu apa lagi? Nah seperti yang tadi saya katakan, pohon ara adalah sebuah lambang kenyamanan. Di bawah pohon ara, si Nathanael ini belajar. Karena pada waktu itu, pohon ara itu adalah tempat yang paling nyaman untuk orang-orang ini belajar, beristirahat, atau mendapat tempat berteduh. Karena di daerah sana kan panasnya luar biasa. Pohon ara ini dia seperti payung. Nah, pohon ara ini menjadi tempat berteduh yang memberikan kenyamanan. Di ayat 48 sampai 51 kita melihat apa lagi di sini. Tuhan tahu, Tuhan mengenal siapa kita. Tuhan mengenal Nathanael. Meskipun Nathanael ini tidak menyangka, loh kok dia tahu? Kok dia bisa lihat aku di bawah pohon ara? Tuhan artinya apa? Tuhan tahu siapa kita. Makanya percuma kalau misalnya kita berusaha terlihat baik di depan orang. Kita berusaha berkata-kata dengan sebaik mungkin. Kita berusaha membagus-baguskan diri kita. Dengan kata-kata percuma. Kalau itu bukan jadi diri kita yang sesungguhnya. Karena apa? Tuhan itu tahu apa yang Bapak Ibu pikirkan, apa yang kita pikirkan, isi hati kita apa, Tuhan itu tahu. Jadi hati-hati, lebih baik menjadi diri sendiri, menjadi diri sendiri yang otentik. Apapun gaya kita, apapun gayanya Bapak Ibu dalam kesehariannya untuk menjadi seorang yang dilihat beriman gak harus setiap hari nenteng-nenteng Alkitab, kalung salib segede rantai kapal, gak perlu. Yang tahu iman kita itu Tuhan. Dan bagaimana kita menyatakan iman kita? Yaitu menurut diri kita sendiri. Dan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi gak perlu kemana-mana kita menunjukkan identitas melalui penampilan dan lain-lain. Enggak. Orang yang penampilannya baik,
Orang yang penampilannya rapih, klimis, belum tentu dia baik, ya kan? Mana ada koruptor pakaiannya compang-camping, nggak ada. Koruptor semuanya pakaiannya rapih, tapi tahu-tahu korupsi, ya kan? Jadi penampilan itu tidak menunjukkan siapa kita, tapi hati kita yang menunjukkan siapa kita di mata Tuhan. Lalu apa lagi? Kalau kita mau memberi diri, berarti kita siap menerima anugerah Tuhan. Kita mau nggak memberi diri untuk Tuhan? Kalau kita nggak mau memberi diri, gimana caranya anugerah turun di atas kita? Kalau kita nggak mau ikut terlibat dalam melayani, gimana caranya kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Gimana kita tahu apa makna kasih yang sesungguhnya? Bagaimana Yesus mengorbankan dirinya kalau kita nggak mau mengorbankan diri kita juga? Gimana caranya kita tahu kalau kita dikasih oleh Tuhan, kalau kita nggak mau mengasihi sesama kita? Gimana kita tahu caranya melayani? Atau bagaimana rasanya bersyukur karena dilayani oleh Tuhan kalau kita sendiri nggak mau melayani? Gimana caranya kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita kalau kita nggak mau ikut terlibat dalam karyanya? Mau pelayanan aja banyak alasannya. Aduh, nantilah, nantilah, nantilah. Nanti keburu nafasnya habis. Nanti aja terus. Nanti, aduh, pekerjaanku masih banyak. Aduh, pekerjaanku nggak bisa ditinggal. Pekerjaan, akhirnya kita lupa untuk melayani. Tahu-tahu kita nggak bisa apa-apa. Ya kan? Tahu-tahu kita baru sadar, oh iya, dari dulu Tuhan udah memanggil. Dari dulu saya punya kesempatan untuk melayani tapi tidak saya ambil. Lalu apalagi yang kita pelajari dari kisah ini? Kalau kita mengenal Yesus, berarti kita mau terlibat dalam karyanya. Masalahnya kita mau nggak mengenal Tuhan? Kita mau nggak mengenal Tuhan? Apa kita cuma mau terima berkatnya aja? Kadang manusia seperti itu ya Bapak Ibu. Berdoa, ya Tuhan, aku pengen ini, aku pengen itu, ya Tuhan, hidup kok gini amat. Tapi untuk mau melayani aja susah. Maunya berkatnya aja, maunya enaknya aja. Tapi melayani nggak mau. Nah, ini adalah kisah Yesus memulai masa-masa pelayanannya. Karena dalam minggu-minggu Epifani maupun minggu setelah Epifani, kita belajar tentang bagaimana Yesus memulai pelayanannya. Begitu juga dengan kita. Gimana kita memulai pelayanan kita? Di sini kita bisa melihat 3 tahap perkembangan iman yang terdapat dalam kisah ini. Yang pertama, belajar untuk memiliki iman kita mau belajar untuk memahami. Seperti Nathanael. Iman dia tumbuh dari apa? Dari cara dia belajar. Dia belajar terus mencari tahu siapa itu Mesias. Makanya Bapak Ibu jangan pernah bosan untuk belajar karena hidup itu adalah belajar. Berapapun usianya nggak ada waktu yang terlambat untuk kita memulai belajar. Ada orang yang 50 tahun baru kuliah, ada. Ada yang umur 40, 30 baru memulai sekolah misalnya, ada. Nggak ada waktu yang terlambat kok. Asal kita mau. Lalu apalagi? Setelah kita belajar kita mau memberi diri untuk mengalami. Kita kasih dulu nih diri kita. Ayo, aku mau ikut terlibat dalam karyanya. Kalau kita nggak memberi diri, gimana caranya kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita? Iya kan? Kalau kita nggak mau memberi diri, gimana caranya kita tahu bahwa Tuhan telah mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan? Kalau kita nggak memberi diri, hasilnya kita nggak akan pernah merasa bersyukur. Pasti selalu rasanya kurang, terus kurang. Kita nggak akan pernah bersyukur. Lalu yang ketiga, setelah kita belajar, lalu kita memberi diri, kita mau melakukan, ada actionnya, ada aksinya. Apa nih yang kita lakukan sebagai respon atas iman kita? Begitu juga dengan ketika kita pergi ke gereja ini. Setiap hari Minggu kita pergi ke gereja atau Bapak Ibu yang berada di rumah mengikuti kebaktian via tayangan di YouTube. Apa actionnya setelah kita melakukan kebaktian ini? Kalau kita keluar dari tempat ini masih menjadi pribadi yang sama,
nggak ada perubahan, percuma kita kebaktian. Percuma kita membuka kebaktian onsite dengan segala resiko yang kita tanggung. Percuma kalau kita nggak ada actionnya. Makanya Bapak Ibu, 3 hal ini bisa kita lakukan secara bersamaan. Kalau kita mau belajar, di saat kita belajar juga kita memberi diri, ketika kita ikut terlibat dalam pelayanan-pelayanan, kita juga dapat belajar. Lalu kita juga berarti mau melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan. Jadi Bapak Ibu, seperti biasa. Nah, coba Bapak Ibu ceritakan bagaimana Bapak Ibu mengenal Kristus. Contoh, saya mengenal Kristus sebagai pribadi yang seperti ini. Saya mengenal Kristus sebagai penolong misalnya. Saya mengenal Kristus sebagai orang yang baik hati, sosok yang rendah hati misalnya. Kita mengenal Kristus itu seperti apa? Lalu yang kedua, mari kita pikirkan, apa yang kita semua bisa lakukan sebagai wujud kalau kita ini mau mengikut Kristus? Wujudnya apa? Bapak Ibu punya status di KTP sebagai orang Kristen. Tapi wujudnya apa? Jangan sampai kita cuma jadi Kristen KTP. Orang Kristen yang sesungguhnya berarti kita mau menjadi pengikut Kristus yang melakukan aksi. Nah, seperti biasa ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya jawaban, Bapak Ibu pengen men-sharingkan pengalamannya, boleh sharing di WA grup GKI Wonosobo, atau kirim jawaban secara tertulis ke kantor gereja, atau japri ke saya juga boleh, atau Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian via tayangan YouTube, atau kita semua, kalau kita lupa PR-nya apa ya hari ini, kita lihat lagi tayangan di YouTube, tulis saja di kolom komentar YouTube. Kiranya Tuhan menolong kita untuk ikut terlibat dalam karyanya, untuk kita boleh belajar, memahami, mengalami, dan melakukan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan imam kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Hendaknya masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur atas panggilan yang Kau berikan kepada kami, atas setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin belajar memahami Tuhan. Kami ingin belajar mengerti. Dan kami ingin belajar melakukan karya-karya di dalam Engkau seperti yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Tolong kami agar kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati, menolong setiap orang yang saat ini merasakan duka karena bencana alam. Karena bencana di Sulawesi,
begitu juga dengan banjir di berbagai daerah. Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir di dalam pergumulan bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan kepada bangsa ini untuk setiap tokoh-tokoh agama yang telah meninggal dunia, yang telah menyuarakan persatuan dan kesatuan. Kiranya Engkau memberikan penghiburan bagi bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang terlibat melayani dalam situasi pandemi ini. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan, petugas keamanan. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka semua Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Begitu juga dengan rumah sakit. Kiranya Engkau boleh menjadikan setiap rumah sakit yang ada di Indonesia ini sebagai sarana perwujudan kasih-Mu. Biarlah rumah sakit yang ada di Indonesia ini boleh memberikan pelayanan terbaik, bukan justru menyusahkan para pasien yang mengharapkan pertolongan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan, GKI Wonosobo. Tuhan, kiranya gereja ini dapat menjadi gereja yang berdampak. Meskipun di dalam keterbatasan, meskipun di dalam kesesakan kami ingin menjadi gereja yang berdampak Tuhan. Kami ingin mulai dari diri kami sendiri. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini mengharapkan cinta kasih, mengharapkan kerukunan di dalam keluarga. Kiranya Engkau boleh memberkati keluarga ini. Begitu juga dengan setiap orang yang mengharapkan pasangan hidup, setiap pasangan yang tengah merindukan keturunan. Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir di dalam pergumulan dan memberikan hikmat-Mu. Tuhan, Engkau juga berkati setiap orang yang melayani di gereja ini. Kau berikan mereka ketulusan, kejujuran, dan kerendahan hati di dalam melayani-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan, tegurlah kami Tuhan. Tolonglah kami, sadarkan kami, untuk kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan mau terlibat di dalam karya-Mu. Tolonglah kami Tuhan, selama kami masih bisa melayani, kami ingin melayani Engkau. Terus sadarkan kami Tuhan, terus tegur kami. Tuhan, masih banyak pergumulan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami, tapi kami yakin Engkau tahu isi hati kami. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kita. Adapun ayat yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 20 yang demikian bunyinya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mempersembahkan persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau sampai pada hari ini Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan memelihara kehidupan kami dengan pekerjaan-pekerjaan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap karya yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu karya untuk Tuhan maupun untuk sesama, demikian juga karya di dalam setiap pekerjaan kami. Bapa, pada pagi hari ini, kami juga telah membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah dan terimalah persembahan kami agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berikanlah kepada para majelis untuk mengelola, Tuhan memberikan hikmat akal budi agar dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan dengan sebaik mungkin. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini telah selesai. Tapi ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Jangan lupa memberi diri untuk terlibat dalam karya Kristus melalui pelayanan-pelayanannya. Jangan lupa juga PR-nya dikerjakan. Dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Allah Sang Sumber Pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Selamat hari Minggu, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua.